akarnya bisa menyimpan air, kemudian daun-daunnya bisa digunakan untuk yang lain, untuk atap dan segala macam, kemudian kayunya itu bisa jadikan perabotan, rumah, peralatan dan sebagainya. Jadi saya menggambarkan diri saya itu sebagai seorang perempuan, ibu, pendidik dan pengabdi yang ikhlas kepada bangsa, agama dan negaranya. Begitu Bu, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu, luar biasa penyampaiannya tadi. Kemudian kita lanjut ke Pontianak. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Irvani dari IAIN Pontianak. Nah, kalau saya menggambarkan diri saya ya Bu ya, agak sedikit egois memang, seperti bunga gitu ya, bunga yang harum. Ya, bunga yang harum karena saya ingin diri saya dikenal oleh orang lain seperti diri saya lah gitu, yang tampak seperti diri saya lah gitu ya. Jadi kalau misalnya saya memiliki sesuatu, memiliki kemampuan, saya dikenal oleh orang karena saya memiliki kemampuan itu gitu. Nah, karena saya di konseling ya Bu ya, di bimbingan konseling dan kami memberikan misalnya konseling kepada para konseli gitu ya, karena kan sejak COVID-19 banyak sekali nih Bu yang putus sekolah gitu ya, ingin menikah menikah muda gitu ya Bu ya, banyak sekali. Nah di sana saya merasa bahwa saya memiliki saya berguna gitu, bermanfaat untuk orang lain seperti bunga wangi gitu ya, ketika saya memberikan kepada mereka motivasi, nasihat gitu ya, merasa bahwa kita dibutuhkan gitu, kita merasa termotivasi harus lebih baik nih. Jangan sampai kita berbicara misalnya menasihati orang, tetapi kita tidak seperti itu gitu ya Bu ya. Jadi agak sedikit egois gitu, menampilkan harus harum, harus menampilkan sesuatu dikenal oleh orang lain gitu ya Bu ya, seperti diri saya sendiri, yang tampak seperti diri saya sendiri gitu. Jadi menampilkan sesuatu yang bagus-bagusnya, jadi agak sedikit egois gitu. Terima kasih Bu. Mantap, keren. Iya. Ibu Amalia. Ya, dari Jogja, Bu. Harum semerbak. Ya, dari Sumatera kita pindah ke Jawa. Banyuwangi. Jogja dulu. Oh ya, oke. Dari Banyuwangi. Ya, ini dari timur kok belum ada ya? Ini Banyuwangi. Indonesia, oke. Siapa dulu? Jogja, terus ke Banyuwangi. Oh, oke. Dari Terima Jogja kasih. ke Banyuwangi naik apa ya? Oh, iya. Naik kereta. Terima kasih. Pak. Ya, terima kasih Ibu. Perkenalkan nama saya Trio Yonatan Tejakusuma. Terima kasih atas penjelasannya. Saya menggambarkan kalau saya ingin jadi tanah, Ibu. Oh, jadi tanah. Okay. Jadi tanah, Bu. Apa yang istimewa ini, Pak? Ya, tanah. Menjadi tanah. Ya, tanah ini memang meskipun berada di bawah, Bu, di lapisan masyarakat paling bawah, saya ingin bisa menumbuhkan bunga, saya ingin bisa menumbuhkan pohon, saya ingin bisa menumbuhkan rumput dan segalanya yang bermanfaat untuk kehidupan di bumi ini, Bu. Terima kasih. Oke. Jakarta, Bu. Dan jelas. Oke. Terima kasih. Kita ke Jakarta. Banyuwangi, halo. Banyuwangi. Ya, Banyuwangi. Oke. Pesawatnya sudah tiba di Banyuwangi. Kereta ya kalau naik ke Banyuwangi. Dari Banyuwangi kedengeran, Bu. Oh ya, oke. Silakan Pak. Ya, baik. Ini saya menggambar ini buku dan pulpen, Bu. Oke. Iya. Pulpen. Iya, buku dan pulpen ini. Di mana-mana emang buku dan pulpen ini sangat dibutuhkan, baik itu anak-anak sampai dewasa semuanya butuh pulpen. Dan juga saya kalau jalan-jalan biasanya ke mall ataupun di jalan itu kalau saya sesat pasti akan melihat tulisan gitu. Sehingga saya diibaratkan seperti itu. Kalau saya di mall kadang sering mencari toilet, Bu, nggak ada mana ini. Ternyata di sana ada tulisan toilet gitu. Sehingga yang dibutuhkan adalah tulisan. Sehingga ibaratnya saya ini sebagai buku dan pulpen ini petunjuk arah bagi orang lain yang mungkin merasa bingung gitu, Bu. Iya, orang lain bagi yang membutuhkan, yang merasa bingung, maka ada tulisan-tulisan tertentu yang emang dibutuhkan oleh orang itu sendiri. Itu, Bu. Ya, yang penting bermanfaat bagi orang lain gitu. Bermanfaat, baik. Ya, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Ini saya kok belum mendengar suara dari timur Indonesia ya. Dari Sorong, Bunda. Nah, Sorong. Ayo, Bu. Dari Sorong. Dengan siapa ini?
Dari Rosdiana dari Yayan Sorong. Papua. Papua Barat. Oke, Papua Barat. Silahkan kita dengarkan suaranya dari Papua Barat, Ibu Rosdiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya hormati. Saya dari Rosdiana dari Yayan Sorong. Hari ini saya mungkin beberapa lama saya baru menggambar lagi ya Bunda. Hari ini makanya hari itu ini perlu di siap. Hari ini saya menggambar bulan dan di sekelilingnya ada bintang-bintang. Jadi saya berharap menjadi sebenarnya cita-cita yang sangat tinggi ya kalau bisa dikatakan, karena berharap menjadi penerang. Jadi penerang bisa berbagi dalam bentuk apa saja. Jadi bisa berbagi ke siapa saja, dan bulan itu merupakan sesuatu yang sangat dirindukan. Jadi saya berharap keberadaan saya itu sangat dirindukan di mana-mana, di manapun dan kapanpun. Jadi mungkin terlalu tinggi ya Bunda harapan saya untuk menjadi bulan ini. Saya kira sama dengan teman-teman tadi, meskipun tulisan dan gambarnya yang berbeda, tapi tujuannya sama, bisa berbagi dalam bidang apapun, baik akademik maupun misalnya kalaupun ada materi itu hanya bukan kapasitas besar dan sedikitnya, tapi niat untuk berbagi itu dia menjadi penerang bagi sesama. Saya kira ini dari Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ini tadi kita punya bulan, punya matahari dari Kendari. Oke, kita ke Kendari dulu ya Bu. Kemudian ke Mataram. Oke. Terima kasih Bu. Ya, dari Kendari menggambar hujan. Hujan. Oke. Iya. Mana lihat gambarnya hujan? Saya tidak perlihatkan gambar hujannya karena gambar saya jelek. Ini saya gambar hujan dengan pertimbangan bahwa hujan itu, air itu selalu dinanti, bahkan dari air itulah segalanya bisa tumbuh. Apapun itu butuh terhadap air. Bahkan saking pentingnya air itu sampai-sampai dalam masalah ibadah ada sholat istisqa, ada sholat minta hujan. Ya, saking pentingnya sehingga kita berharap dengan berangan-angan menjadi hujan, kita berharap hidup ini penuh dengan manfaat kepada sesama. Kira-kira itu Bu. Oke, baik. Terima kasih. Kita masih ada satu orang ya. Dari Mataram, kita dari Kendari ke Mataram. Sumatera Bu, Bengkalis. Baik, terima kasih Mbak. Ini dari Mataram. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala sinyal ya. Jadi saya menggambarkan diri saya itu seperti pohon kelapa Bu. Jadi pohon kelapa itu saya berharap filosofi pohon kelapa itu adalah sekecil apapun kemampuan yang saya miliki, saya berharap itu bermanfaat bagi orang lain. Jadi tidak ada yang sia-sia di dalam diri ini. Jadi orang bisa berteduh di situ. Kemudian saya berharap bahwa kemampuan sekecil apapun bisa dimanfaatkan. Saya kira itu Bu. Makasih. Apalagi buahnya Bu. Oh iya tentu, apalagi ini puasa Bu. Apalagi bulan puasa ini kayaknya sebentar ini. Iya. Ini menginspirasi untuk membeli es kelapa muda sebentar ya Bu ya. Oh iya betul. Untuk buka puasa. Di Mataram banyak Bu, di Mataram banyak. Oh banyak ya. Berarti nanti bisa diimpor tuh ke Makassar. Baik, terima kasih Bu atas komentarnya. Baik, sekarang terima kasih teman-teman yang sudah memberikan komentar. Dari poin yang kita peroleh tadi bahwa apapun yang kita inginkan adalah bagaimana kita memberikan sebesar-besar manfaat untuk orang lain dan lingkungan kita. Nah, dan saya yakin sangat sayang sekali kalau kemudian apa yang sudah Bapak tuliskan dan gambarkan dan memikirkan siapa kita ini,
Kalau kemudian kita tidak membuatnya ke dalam sebuah branding. Kalau tadi saya menampilkan bahwa merek-merek barang, nah sekarang kita sudah tahu branding kita apa. Who I am kita sudah terjawab. Siapa nih saya? Nah sekarang teman-teman sekalian, sebagai pengantar di hari pertama ini, apa yang sudah Bapak Ibu sekalian sampaikan tadi dan beberapa teman yang karena kita terbatas waktunya, maka silahkan teman-teman sekalian membuat video singkat durasi 3 sampai dengan 5 menit tentang who I am. Seberapa bersinar kita sebagai matahari, sebagai rembulan, sebagai rompi tadi, sebagai air, sebagai pohon kelapa, sebagai bunga. Nah, silahkan teman-teman semua membuat video singkat tentang siapa kita, brand as bunga matahari atau siapapun, seperti yang Bapak Ibu sampaikan, kemudian buat video singkat tersebut dan nanti dikumpulkan di grup WA, bisa di-share di YouTube, Facebook, atau media lain untuk mengumpulkan berapa like, share, kemudian hashtag ya, hashtagnya di pelatihan ABCD Kemenak, ya, hashtagnya pelatihan ABCD Kemenak, dan kemudian kita akan lihat sampai dengan hari Jumat nanti kita akan melihat berapa banyak akan like, share, dan subscribe dari video yang Bapak Ibu share nanti, apakah di Facebook, di YouTube, atau media sosial lainnya, Instagram, atau barangkali Bapak Ibu tertarik untuk membuat TikTok. Ada TikTok Award saat ini yang dikembangkan dan barangkali itu akan kemudian menginspirasi bukan hanya diri kita pribadi dan selama ini yang belum terungkap dari Bapak Ibu sekalian kemudian bisa menginspirasi orang lain, mahasiswa kita, atau siapapun di teman-teman kita dan masyarakat umum lainnya, bagaimana siapa sih kita. Ini kemudian kita akan tahu Jumat nanti kita akan lihat berapa banyak dilaporkan nanti di hari terakhir ya Bu Sherly, dan kemudian juga akan ada monitoring terkait dengan itu. Dan kita akan lihat teman-teman sekalian bagaimana mempromosikan diri kita masing-masing, mempromosikan brand kita. Baik, saya kira jelas. Hashtag pelatihan ABCD ya nanti di pelatihan ABCD di chat ruang chat ada hashtag pelatihan ABCD dan Kementerian Agama Kemenak. Saya kira cukup jelas ya teman-teman sekalian. Baik, nah sebelum kita lanjut lagi, ini masih ada kesempatan ya buat Bapak Ibu kalau misalnya aduh ini baru ketemu sehari saja beberapa menit sudah langsung ada suruh bikin video, masih ada kesempatan yang mau mundur. Tapi saya yakin Bapak Ibu sekalian tidak akan mundur dari pelatihan ini dan sudah konsisten dan komitmen untuk terus lanjut. Makanya sebelum kita lanjut saya akan mengantar kita semua terkait dengan kontrak belajar atau agreement kontrak supaya kita sama-sama senang ya selama pelatihan kita berlangsung sampai dengan hari Jumat ini. Sudah di-share sama Ibu Ilmi ya. Oke. Nah, apa sih yang mesti kita sepakati? Jadi tadi Bapak Ibu silahkan membuat videonya, saya ulang kembali sebelum kita lanjut, membuat video singkat terkait dengan bagaimana aktivitas pengabdian masyarakat kita dengan branding ourselves. Jadi membranding nama kita di bawah Kementerian Agama, saya yakin kita semua akan bersinar seperti matahari, rembulan di malam hari dengan bintang-bintangnya, bunga yang bersinar, bunga yang harum semerbak, dan pohon beringin yang melindungi. Oke, baik. Jadi di pelatihan ABCD, hashtag pelatihan ABCD dan Kemenak. Nah, ini beberapa yang ingin kita sepakati, what we should do and what we shouldn't. Apa yang mesti kita lakukan dan apa yang sebaiknya kita tidak lakukan atau kita hindari.
Nah, pertama kami mengharapkan, kita semua yang hadir di sini mengharapkan bahwa kita mengikuti seluruh materi pelatihan. Nah, ini sudah menjadi kontrak ya, bahwa sudah membuat pernyataan komitmen teman-teman sejak mulai masuk di jam 10 tadi, waktu Indonesia Tengah, jam 9 waktu Indonesia Barat, jam 11 waktu Papua, kita sudah sama-sama komitmen, bismillah, niat, karena Allah mengikuti pelatihan ini dan sampai dengan hari Jumat nanti insya Allah. Kemudian yang kita harapkan bahwa seluruh proses rangkaian tadi disampaikan juga oleh Pak Basir bahwa semua peserta diharapkan mengikuti seluruh proses kegiatan selama pelatihan. Nah, termasuk mengerjakan tugas dan proposal selama pelatihan. Makanya saya bilang tadi, Bapak Ibu yang sudah memikirkan masih ada kesempatan withdraw ya. Kalau misalnya, tapi saya harap tidak ada withdraw. Oke, jadi ini kemudian yang tidak kita lakukan, ini kebalikan dari yang apa yang harusnya kita lakukan dulu. Ya. Jadi mengerjakan proposal, mempersiapkan proposalnya nanti, karena ini akan diharapkan akan menjadi proposal yang akan dikembangkan di kampus masing-masing. Dan ada nanti sesinya pada sesi pengembangan proposal ada khusus di hari keempat ya. Kemudian diharapkan sebenarnya peserta mengaktifkan video, kemudian menonaktifkan mikrofon selama proses berlangsung, dan apabila diberikan kesempatan untuk memberikan komentar, saran, tanggapan, dan lainnya silahkan mengaktifkan. Jadi kita harapkan seluruh peserta termasuk fasilitator, semua yang hadir di sini berpartisipasi aktif di dalam pelatihan ini. Kemudian tidak ada forum dalam forum, biasanya karena lupa di mute, kemudian ada bercerita, tapi ini karena kita secara online ya, masing-masing bisa dihandle dengan menonaktifkan mikrofonnya. Kemudian kita tidak mengharapkan ada silent mode. Maksudnya bahwa Bapak Ibu hadir, kemudian hanya mengaktifkan ikut Zoom, kemudian tiba-tiba ada di mall atau di mana di tempat lain, ya ternyata mengerjakan yang lain. Jadi kita harapkan dengan 2 jam yang sangat bermanfaat ini kita semua berpartisipasi aktif supaya berkahnya juga dapat, ilmunya dapat, dan manfaatnya juga akan kita rasakan bersama. Jadi hanya 2 jam Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harapkan semuanya bisa aktif di dalam pelatihan ini. Sebelum kita lanjut ke pretest, Bapak Ibu ada yang ingin ditambahkan? Barangkali ada yang ingin menambahkan, boleh enggak makan atau minum? Ada yang ingin ditambahkan, Bapak Ibu sekalian, dari apa yang disampaikan? Ingin menambahkan apa lagi? Kalau tidak ada, berarti kita semua sepakat untuk berpartisipasi aktif di dalam pelatihan ini. Atau barangkali ada yang ingin dikurangi, silahkan Bu, disampaikan Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang ingin ditambahkan atau dikurangi. Saya kira karena semua sudah sepakat, kita langsung, Rika, kita langsung sebelum kita masuk ke materi pengenalan ABCD, kita masuk ke pretest. Bapak Ibu sekalian, di link chat di situ ada pretest untuk ABCD dengan mengklik form yang sudah disediakan, Google Form, yang seperti yang pada layar PowerPoint yang Bapak Ibu saksikan. Silakan mengklik pada room chat ya, sudah disediakan, sudah di follow tadi. Oke. Silakan Bapak Ibu. Lima menit ya, cukup kayaknya 5 menit. 10 menit, oke. 10 menit bisa mengerjakan
pretesnya. Di grup nggak ada ya? Ada Pak. Di subgroup ya Pak maksudnya? Ya Pak, nanti lagi akan di-share. Sudah bisa diakses Bapak Ibu sekalian, silahkan diakses pretesnya dengan mengklik link yang sudah di-share. Kita juga share di WA Group, kemudian di room chat di Zoom ini kita juga sudah share. Jadi silahkan Bapak Ibu mau pilih yang mana boleh. Mau mengklik di WA Group atau mengklik di room chat. Mengingatkan juga kepada Bapak Ibu sekalian, link absen untuk hari pertama sudah juga di-share di room chat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk hari ini, untuk pertemuan hari ini untuk mengisi absennya. Salam Bu dari Sumatera Utara ini apanya nggak jalan apa namanya pretesnya nggak jalan. Pretesnya, oke. Coba lagi Pak, karena yang lain sudah. Ini hanya bisa diisi yang pertama aja, selanjutnya enggak lagi. Sudah ada yang masuk loh Pak ya, sudah ada respon dari yang sudah mengerjakan untuk pretesnya, jadi linknya sudah benar. Silakan. Sudah Bu, saya sudah selesai, sudah ya. Bisa Pak. Bisa ya, oke. Berarti mungkin jaringannya kurang kuat ya. Ini udah coba lagi aja Pak, dicoba aja. Format yang keduanya ini lebih sedikit dan nggak mau. Kayaknya sinyal nggak ada gangguan. Yang lain sudah ini ya Pak, sudah masuk sekarang yang sudah masuk. Sedang isi Bu. Sudah 35 orang Pak. Jadi linknya dengan link yang sama. Berarti
Tidak ada kesalahan di link untuk pretest. Oke. Silakan Pak diklik lagi. Ya, kami sedang isi di link pretest. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Pak. Ini masih 5 menit lagi ya. Silakan teman-teman yang belum mengisi, silakan diselesaikan. Masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pretestnya. Diklik kirim ya Bu ya. Iya, jangan lupa dikirim Bu. Ya, oke Bu. Iya. Udah terkirim. Kalau nggak dikirim nggak nyampe ke kita Bu ya. Boleh lewat pos. Jangan lupa dikirim. Ini kalau nggak tahu semua nggak lulus ya Bu? Lulus. Iya, kita kena nggak ngerti. Terbalik Bu, yang tidak tahu semua itu harusnya lulus itu. Iya, nggak tahu makanya ikut kan gitu. Iya betul. Baru pertama ikutan ABCD Bu. Iya. Oh iya. Kalau PAR udah biasa Bu, ABCD-nya baru sekali. ABCD yang baru kali ini ya Bu ya. Makhluk baru Bu. Baru mungkin kalau nanti post test jawab tidak tahu semua baru tidak lulus itu. Kalau pretest wajar nggak tahu ya. Wajar. Wajar. Saya nggak tahu semua Bu. Gak apa-apa Bu. Isi aja. Kalau tahu jadi trainer kita nanti bukan peserta. Jangan lupa Bapak Ibu absennya dan pretestnya. Pretest sekarang sudah masuk. Sudah di-share Bu. 72. Pretest yang absen baru 73 orang. Ya, silahkan Pak Trio. Dicoba lagi ya. Diisi. Istilahnya baru semua, Bu. Iya. Belum pernah dikenal selama ini, Bu. Memang nol ini ABCD-nya, Bu. Makanya Bu, tadi saya tanya lulus nggak kalau kita nggak tahu gitu. Jangan istilahnya aja yang baru. Berarti jawab apa adanya Bu ya. Kalau belum kan. Kan baru start Ibu Wanda. Iya. Istilahnya enggak ada yang pakai bahasa Indonesia.
Sudah ya? Gimana Bapak Ibu? Masih ada yang terkena jaringan? Sudah semua ya? Kayaknya sudah semua menyelesaikan. Iya. Sudah ya? Kayaknya sudah 10 menit mereka sudah selesai waktunya. Ya Bu, sudah. Oke. Sambil jalan ya, yang masih sekarang sedang masih mengerjakan, silahkan tetap dilanjutkan. Sudah ya? Kayaknya sudah semua. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi di pretestnya, dan sekarang sudah pukul 74. Kalau kita melihat dari peserta, sebenarnya ada 75 peserta untuk prioritas ya. Kemudian ada cadangan 18. Jadi sebenarnya total peserta ada 93 ya, tapi kayaknya ada beberapa yang tidak ikut, dan itu akan terekam karena absen ini akan terekam di Zoom dan juga akan terlihat siapa yang aktif mulai dari jam 9 tadi, jam 10, jam 11 waktu Indonesia Barat, Tengah, dan Timur akan terekam rekam jejaknya akan terlihat di Zoom nantinya, dan itu akan kita lihat siapa saja yang aktif dan siapa yang tidak aktif di dalam mengikuti pelatihan ini sampai dengan selesai. Makanya tadi kita menyampaikan di kontrak belajar sebelum kita memulai pretest ini, Bapak Ibu, karena ini semua mulai sekarang akan terekam rekam jejak kita mengikuti pelatihan ini. Dan ini tercatat 75 orang yang aktif di dalam mengikuti pelatihan ini. Baik, kita lanjutkan. Saya yakin Bapak Ibu sekalian bertanya-tanya apa sih sebenarnya ABCD itu seperti apa. Saya ingin mengantar Bapak Ibu sekalian ke bagaimana sih sebenarnya dasar pemikiran dari ABCD. Saya ingin memperlihatkan tidak apa kelihatan. Bapak Ibu sekalian bisa melihat apa yang saya tampilkan, Bapak bisa melihat apa yang saya perlihatkan? Bisa Bu. Bisa. Bisa Bu. Kok malah langsung jadi haus ya Bu? Gelas kosong Bu. Tak minum. Oke, sabar Pak ya, masih ada 6 jam lagi. Ini cobaan. Ini ujian keimanan dan ketakwaan Pak. Haus Bu. Semakin haus semakin kayaknya tadi ada isinya itu, sekarang habis. Di saya belum muncul Bu, gambar gelasnya ingin menjadi gelas ini berarti gambarnya nih Bu. Ya. Apa yang Bapak Ibu lihat sekarang ini? Kosong Bu. Kosong. Gelas kosong. Gelas kosong. Oke, berarti penglihatan dan mata Bapak Ibu masih bagus ya. Oke. Ini tes siapa ya Ibu? Kalau sekarang ada isinya. Gelas isi setengah. Setengah isi. Mau diminum Bu, diminum. Sudah disulap. Udah berisi setengah, kosong setengah. Gelas yang isi setengah kosong. Isi setengah kosong. Mohon dipraktekkan cara minumnya Bu. Jadi haus. Sebentar, nanti jam 6
lewat 7 menit saya akan praktekkan minumnya. Ya. Jadi stay di Zoom, Pak. Jangan kemana-mana. Okay. Jadi ingat buku setengah isi setengah kosong. Setengah isi setengah kosong. Ibu Lisma, Ibu lihat apa nih, Bu? Gelas berisi air. Gelas berisi air putih. Gelas yang Gelas kosong. berisi air putih. Setengah gelas air. Setengah gelas air. Setengah gelas air. Gelas yang terisi Setengah gelas air, Bu. Gelas Yang sudah mulai simple. terisi Setengah dengan gelas setengah air. gelas air. Setengah gelas air. Setengah Gelas gelas setengah kosong, Bu. terisi. Setengah gosong. Setengah Setengah gelas gelas kosong. kosong. Setengah terisi. Setengah terisi. Oke, Setengah kalau terisi. sekarang Bapak Ibu yang haus silahkan dilihat. Ya. Terisi penuh. Nah, ini penuh, Bu. Gelasnya Gelas penuh. penuh. Gelas terisi penuh. Penuh. Ya. Gelas penuh. Isi penuh. Semoga ilmunya juga terisi penuh nanti, Bu. Untung gelasnya tidak berisi es itu ya. Ini paling Sirup. nikmat ini ditambahin sirup, Pak. Oh, di layar saya warnanya hijau ya. Itu berarti perlu ganti kacamata, Pak. Ganti Nambah laptop, itu Bu. minusnya. Lagi bikin berbuka. Oke. Di dalam airnya kok banyak orang, Bu? Ada bayang-bayang orang. Ada bayang-bayang kita ya. Ada bayang-bayang orang di dalam air itu. Oke. Saya yakin ini Aduh. matanya Pak, masih bagus. minumnya pelan-pelan, Pak. Buka Di belakang puasa. layar. Oke. Ini puasa ya. Baik. Sekarang kalau misalnya kita mengibaratkan gelas tadi dengan diri kita, Bapak Ibu menggambarkan diri Bapak Ibu itu sebagai Yang Gelas yang pertama, Bu. kosong, Bu. Yang pertama, gelas Bu. kosong kan? Gelas yang Kosong. kosong. Gelas yang Gelas kosong. setengah kosong. Oke. Nah, Sekarang dulu gelas kosong. Silahkan raise Isi hand setengah bagi kosong. Bapak Ibu yang melihat dirinya sebagai gelas kosong. Ya. Yes, gelas kosong, Bu. Untuk ABCD ya Bu, Setengah kelas kosong. terisi. Raise hand. 3 orang. nanti sore angkat baru tangan. ada isi airnya, Mbak. Nggak habisin deh, Bu, biar enak, Bu. Gelas kosong. Gelas kosong. Sekarang, oke, saya meminta perhatian Gelas dari Bapak kosong. Ibu sekalian yang melihat sebagai gelas kosong. Silahkan raise hand. Silahkan angkat tangannya. Ada berapa orang? 1, 2, 3 orang. Belum. Jam 11. 11 orang sebagai gelas kosong. Baik. Yang melihat dirinya sebagai setengah isi. Oke, yang lain diturunkan dulu. Sekarang untuk yang poin pilihan yang kedua. Bagi teman-teman sekalian yang melihat sebagai setengah penuh atau setengah kosong. Saya. Oke, raise hand Pak, silahkan. Siap. Di aplikasi Zoom. Setengah kosong apa setengah berisi sama ya? Lain. Lain Bu, silahkan Ibu pilih yang mana? Mau yang setengah kosong atau yang setengah isi? Setengah kosong. isi. Setengah isi, Bu. Ini ada yang nulisnya setengah Oke. kosong, setengah berisi. Ya, silahkan. Yang diisi ya, kita catat. 8 orang. Tadi 11 orang yang gelas kosong ya. Sekarang yang melihat diri sebagai gelas penuh. Tuh. Sisanya berarti, Bu. Oh ya jangan. Berarti harus periksa berarti. Nggak paham berarti. Ada yang belum paham tuh, Bu. Ya. Diulang, Bu. Oke, kita ulang ya. Diulang Bu. Itu maksudnya angkat tangan, Sekarang Pak. turunkan semua tangannya, tidak ada yang raise hand. Di aplikasi Zoom ada pilihan raise hand, jadi silakan Bapak Ibu memilih opsi yang kami tawarkan.
yang sesuai dengan kondisi Bapak Ibu sekalian. Nah, berdasarkan peragaan tadi 3 gelas, Bapak Ibu melihat diri Bapak Ibu sebagai apa? Gelas kosong, setengah isi, atau setengah penuh, atau yang gelas penuh. Ya, setengah kita mulai isi. dari pilihan pertama, gelas kosong. Siapa yang memilih gelas kosong? Tadi ada 11 orang. Kelompok yang kosong konsisten 11. Kita kan punya potensi. Setengah isi. Ya, 18. Dari 11 tadi menjadi 18 orang yang melihat dirinya sebagai gelas kosong. Gelas setengah kosong. Ya, silakan diturunkan tangannya, stop, raise hand. Kemudian kita lanjut yang kedua. Yang melihat sebagai gelas tadi berisi setengah kosong atau setengah penuh. Siapa lagi tadi? Siap. Siap. Oke, ada Kak Irwin Hidayat, Kak Bulia. Berapa tadi? 12. Oke. Kemudian yang terakhir, berarti sisanya ini yang terakhir ya? Yang melihat dirinya sebagai gelas penuh terisi. Ya, yang tadi silahkan diturunkan tangannya, raise hand-nya. Sekarang untuk pilihan yang ketiga, teman-teman sekalian yang melihat dirinya sebagai gelas penuh. Dua orang, yang lain pada kemana? Golput. Nggak ada giliran golput, Pak. Hari gini nggak ada golput. Nyari gelas, Bu. Yang lain cari gelas. Kuenya mangkok, Bu. Yang lain baru ngecek Karena gelasnya. puasa kurang konsen. Kuenya mangkok. Oke, yang lain berapa? 75 peserta loh. Bapak Ibu, 75 ini. Oke, 32 orang. 30 setengah orang lagi. 30 orang lagi kemana ya? Lagi cari gelasnya, Bu. Habis itu cari sirup. Gelasnya pecah. Langsung mau buka puasa ini. Atau cari kelapa itu tadi. Puasa setengah hari, makan dulu, terus nanti lanjut siangnya. Lanjutkan ya. Oke. 15 menit lagi. Baik, Bu Serlis. Ternyata kita tinggal 15 menit lagi. Sekarang masing-masing dari kelompok, kenapa Bapak Ibu melihat diri Bapak Ibu sebagai gelas yang kosong? Ya, perwakilan tadi ada yang Ibu siapa tadi yang melihat gelas kosong? Silakan dari 18 orang ini. Saya Bu Ekawati, Bu. Ya, silakan Ibu. Saya melihat diri saya sebagai gelas kosong. Itu berarti saya belum memahami tentang PKM ABCD secara utuh, Bu. Berharap setelah mengikuti workshop ABCD ini saya akan menjadi gelas yang berisi penuh dengan air. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Buka dong. Bu. Ya. Silakan dari gelas setengah isi atau setengah kosong. Ya, siap. Siap. Siapa? Silakan Ya. angkat tangannya. Saya, Bu. Pak Yani, Ahmad Yani. Ahmad Yani. Ya, saya melihat kenapa dianalogikan setengah gelas kosong. Kenapa Karena Pak, semua setengah kosong? karena semua kita pada dasarnya sudah punya prinsip-prinsip dan pengalaman empirik secara dasar tentang ilmu pengetahuan apapun. Jadi ini tinggal penguatan, setengahnya ini perlu penguatan, landasan umumnya semua kita sudah punya. Jadi tinggal memerlukan metodologi atau tool alatnya.
bahan dasarnya, knowledge dasarnya semua udah punya. Setengah minimalnya seperti itu. Makasih. Bapak fokusnya yang di setengah kosong atau yang di setengah kosong? Saya setengah kosong. Setengah kosong. Oke. Yang melihat setengah isi ada? Ada Bu, saya dari Andi Rosa, UIN Banten. Ya, jadi setengah isi menurut saya pentingnya kita memberikan apa yang kita miliki kepada orang lain. Sehingga saya merasa saya memiliki setengahnya. Kenapa harus setengahnya, tidak sepenuhnya? Ya karena saya juga masih perlu membutuhkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Mungkin demikian, Bu. Baik, terima kasih, Pak. Kemudian yang setengah, bukan setengah lagi, yang full. Ini yang paling haus nih. Oke, silakan. Saya, Bu. Kan, Pak? Saya, Bu. Ya. Pak Ridwan. Pak Ridwan Arif, Oke, silakan, Pak. Terima kasih. Saya Ridwan dari IAIN Jember. Terima kasih atas kesempatannya. Saya melihat diri saya sebagai gelas yang terisi penuh air. Ini saya ingin melihat sebenarnya saya memiliki potensi. Jadi apapun itu sebenarnya saya sudah memiliki potensi. Tapi kadang saya bisa jadi tidak sadar, tetapi potensi itu sudah ada. Terima kasih. Singkatnya seperti itu. Punya potensi namun belum menyadarinya gitu ya, Pak ya. Oke. Berarti nggak penuh dong Pak ya? Penuh. Tapi bisa jadi belum terarah. Bekalis Bu, Bekalis. Bengkalis, oke. Ya. Jadi saya terima kasih atas waktunya Bu. Ya, silakan Pak. Selamat. Jadi saya melihat dan menggambarkan sebagai gelas yang terisi penuh karena sejatinya kita semua sebagai dosen yang telah melaksanakan penelitian dan pengabdian, kita memiliki banyak potensi. Kita sebenarnya sudah penuh dengan berbagai potensi. Namun ya itu tadi Bu, airnya dalam gelas tadi masih bening, bukan hijau, bukan kuning. Jadi ABCD-nya belum masuk ke kita gitu. Belum ada Jadi sirupnya ya Pak ya? Belum ada sirupnya, belum ketemu sirup ABC-nya ini Bu gitu. Sebenarnya kita semua sudah penuh, cuman sirup ABC-nya belum jumpa gitu. Terima kasih. Itu pemahamannya. Iya, terima kasih Bu. Iya, sebenarnya kita punya potensi ya. Jadi Bu, saya ikut yang tadi Bu, ikut yang jawaban tadi Bengkalis. Pokoknya ikut aja. Ikut kemana Bu? Monggo, sama kita Pak Maskur. Nggak boleh ikutan Pak. Halo. Ya. Masuk background-nya pantai pohon kelapa itu. Halo, saya masuk. Mas Pur, ya. Oke. Jadi sebenarnya bukan pada fokus kita sebenarnya yang ingin kita perlihatkan adalah fokus kita kemana. Sama juga pada saat kita turun ke lapangan. Apakah kita pada saat kita melakukan pengabdian kepada masyarakat atau melakukan penelitian dengan masyarakat, bersentuhan dengan masyarakat, kemitraan dengan masyarakat, apakah kita melihat masyarakat itu sebagai gelas kosong? Apakah kita melihat masyarakat itu sebagai gelas yang terisi setengah? Atau kita fokusnya pada yang kosong? Betul. Atau kita melihat masyarakat itu fokus pada yang isi. Pada yang isi penuh. Wah, masyarakat itu sudah paham segala-galanya, dia nggak usah diajarin. Atau kita melihat bahwa sebenarnya masyarakat memerlukan sesuatu dengan kita. Ada sesuatu yang bisa kita sumbangkan oleh masyarakat, tapi masyarakat juga, kita juga belajar dari masyarakat. Jadi fokus kita kemana? Apakah mereka melihat sebagai sesuatu potensi yang bisa kita manfaatkan atau kita bisa menjalin kemitraan dengannya atau sama sekali tidak. Jadi tergantung dari bagaimana kita sudut pandang memperlihatkan ya kita menjalin kemitraan. Menjalin kemitraan. Sekarang yang dikembangkan adalah menjalin kemitraan. Jadi bukan lagi seperti kampus sebagai menara gading,
sebagai orang yang paling paham segala sesuatu masyarakat adalah sama dengan gelas kosong tadi. Tidak paham sama sekali. Padahal pada saat kita turun ke masyarakat, bahkan kita banyak hal yang kita pelajari dari masyarakat, bahkan kita tidak paham. Dari masyarakatlah kita belajar. Nah ini di mana fokus kita, sudut pandang kita melihatnya kemana? Apakah kepada yang setengah kosong tadi atau ke setengah isi? Jadi filosofinya adalah seperti tadi yang disampaikan bahwa nobody has nothing. Kalau tadi Bapak Ibu sekalian sudah menggambarkan sebagai sesuatu, sebagai matahari, sebagai bulan, sebagai siapapun kita, bahwa filosofi inilah yang kemudian, dasar pemikiran ini yang kemudian kita pikirkan bahwa nobody has nothing. Tidak ada orang yang lahir ke bumi ini dalam keadaan tidak memiliki sesuatu kemampuan apapun. Bahwa manusia diciptakan fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Artinya bahwa dengan bentuk yang sebaik-baiknya dalam penciptaan itu, maka manusia juga dilengkapi dengan kemampuan, skill, dan perangkat-perangkatnya tadi. Segala kemampuan dan skillnya. Cuma sekarang mau tidak kita menggunakan apa yang sudah Allah berikan itu kepada kita. Itu artinya bahwa everybody has something to contribute. Karena kalau kita juga melihat masyarakat kosong sama sekali, maka kita akan melihat paradigma masyarakat yang sangat susah bergerak, berada di comfort zone. Bahwa kitalah yang sebagai funding datang ke masyarakat, pokoknya gini ini mengatur segala-galanya. Padahal masyarakat juga bisa melakukannya sendiri tanpa harus didikte oleh orang luar. Jadi nobody has nothing, everybody has something to contribute. Baik, untuk selanjutnya memperdalam pemahaman kita seperti apa sih asset based community development, kita akan sama-sama menyaksikan film singkat terkait ini, durasinya hanya sekitar 3,5 menit. Tentang asset based community development. Bapak Ibu sekalian yang sudah punya tiket jangan kemana-mana, pastikan menyaksikan film yang berikut ini. Akal dan rasa. Kedengaran ya Bapak Ibu? Saya ya Pak, sebentar. Filmnya. Belum kedengaran ya? Tidak ada suaranya ya? Tidak ada, Bu, tidak ada suara. Tidak ada suaranya. Suaranya
kasih. Mohon maaf Bapak Ibu ada Manusia kendala menjaga bertahan hidup di dunia dan selalu berusaha mengembangkan diri dan masyarakatnya. Tapi tidak jarang kita temui orang-orang atau masyarakat yang belum menyadari kekuatan yang dimilikinya, yang membuat mereka hanya menyerahkan nasib kepada takdir. Nah, asset-based community development mencoba membantu orang-orang dan masyarakat menemukan kembali kekuatannya dan menyadari keagungan insani yang Tuhan anugerahkan kepada dirinya. Bagaimana caranya? Prinsip utama yang harus selalu kita pegang adalah bahwa bahasa akan menciptakan kenyataan hidup. Bahasa adalah alat kita berkomunikasi. Semua hal yang ada di dunia ini diterjemahkan dalam bentuk kata-kata atau bahasa. Jika kita melihat ini, maka kita sepakat bahwa ini adalah rumah, ini adalah mobil, pohon, dan kuda. Konsep ABCD dijalankan dengan 5 langkah tegak. Yang pertama, discovery. Discovery artinya menemukan kembali kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat yang selama ini tersimpan atau tidak disadari keberadaannya. Menemukan kekuatan yang ada di dalam masyarakat bisa dilakukan dengan saling berbagi cerita, baik cerita yang menyenangkan, yang membanggakan, cerita keberhasilan, maupun cerita tentang hal-hal yang pernah dilakukan. Berbagilah cerita yang bisa membuat setiap orang saling menghargai satu sama lain dan menghargai beragam kekuatan yang mereka miliki sebagai suatu komunitas. Cara ini akan membawa masyarakat pada pola hubungan dan interaksi yang baru, yaitu hubungan yang saling menghargai kekuatan dan saling berbagi. Langkah kedua, dream atau mimpi. Ajaklah masyarakat membayangkan mimpinya, membayangkan apa yang diinginkan. Jangan pernah takut bermimpi, karena banyak hal terjadi di dunia ini berawal dari mimpi. Nah, sebagaimana prinsip utama kita bahwa bahasa menciptakan kenyataan, maka mimpi-mimpi tadi haruslah diterjemahkan ke dalam bahasa, sehingga mimpi tadi menempel terus di benak kita. Mimpi tersebut bisa diterjemahkan dalam bentuk gambar. Misalnya, bermimpi ingin memiliki rumah, mobil, uang yang banyak, bahkan mimpi untuk naik haji. Carilah gambar-gambar tersebut dan tempel gambar itu di dinding kamar. Karena satu prinsip lainnya yang perlu kita ingat adalah gambar akan membangkitkan tindakan kita. Sehingga setiap kita melihat gambar tersebut, kita akan terpacu dan melakukan langkah-langkah yang membawa kita semakin dekat pada tercapainya mimpi tersebut. Langkah ketiga adalah desain atau merencanakan. Dalam langkah ini perlu merinci unsur-unsur apa saja yang harus ada agar kita bisa mewujudkan mimpi kita. Langkah keempat adalah define atau menentukan. Ketika masyarakat sudah menemukan mimpi bersama mereka, menerjemahkannya, serta merancang secara bersama, maka inilah saatnya masyarakat menggalang kekuatan yang mereka temukan di awal dan menentukan bagaimana menggunakan kekuatan-kekuatan tersebut untuk mewujudkan mimpi mereka. Dengan menyadari kekuatan yang mereka miliki, masyarakat bisa menentukan berbagai langkah baru yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Langkah terakhir adalah destiny. Destiny adalah suatu langkah di mana masyarakat memastikan bahwa apa yang telah mereka rencanakan benar-benar dilaksanakan. Jika masyarakat benar-benar melaksanakan rencana mereka, maka mimpi yang mereka inginkan akan dapat terwujud. Kalau masyarakat sudah menemukan kekuatan dan membicarakannya dalam pola relasi yang baru, maka sebenarnya mereka sedang mengatasi tantangan yang ada dan berada dalam jalur yang benar untuk mewujudkan mimpi-mimpi mereka.
Bapak Ibu sekalian? Dari film tadi, apa yang bisa kita pelajari? Apa yang bisa kita petik dari film tadi? Silakan. Ada yang ingin berkomentar? Ya. Ibu Amalia, silakan. Pak Wildan. Kemudian dilanjutkan Pak Hervin. Pertama kepada Ibu Amalia. Silakan Bu Amalia. Suara saya kedengaran ya Pak ya? Bapak Ibu? Dengar Bu. Oh iya. Ya, silahkan tadi yang raise hand ada Ibu Amalia. Baik, terima kasih Bu. Videonya menarik ya Bu ya, singkat tapi sangat jelas tentang ABCD. Kalau saya memahaminya tentang bagaimana kita menemukan sesuatu dari diri kita sendiri dan dari orang lain sehingga menjadi sesuatu kekuatan untuk memberdayakan masyarakat. Jadi ada 5 langkah tadi Bu ya, ada discovery, dream, design, define, dan destiny. Nah, di mana dari kelima tadi adalah proses di masyarakat gitu untuk menjalin sebuah kemitraan. Jadi di masyarakat selain kita juga belajar untuk memahami, jadi saling memahami. Jadi dalam ABC itu kalau saya memahami adalah di mana kita berproses untuk bersinergi dengan masyarakat gitu ya. Ada take and give-nya, ada proses di mana kita juga memahami kondisi masyarakat, kondisi sosialnya gitu ya. Jadi ibarat tadi adalah gelas yang tidak kosong Bu ya, tergantung dari bagaimana kita melihatnya atau paradigma seperti apa kita melihatnya. Karena masyarakat dimanapun itu tetap ada isinya, ada ilmunya atau budayanya yang bisa kita serap, yang bisa kita ambil sesuatu yang nanti akan bernilai juga untuk kita di kemudian hari. Jadi saya menilainya bahwa dari ABC ini kita menjalin kemitraan, kita menjalin kerjasama yang baik. Jadi ada take and give-nya, bukan hanya kita saja sebagai misalnya dosen atau peneliti gitu ya yang misalnya memberikan ilmu kepada mereka atau merubah mereka, tapi mereka juga bisa merubah kita gitu, misalnya dengan kearifan lokal mereka. Terima kasih. Terima kasih Bu Amalia. Pak Wildan, silakan. Komentar yang luar biasa. Silakan Pak Wildan, ada yang ingin ditambahkan? Apa yang suaranya Pak? Di mute dulu mikrofonnya. Ya. Diaktifkan dulu. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Memang sinyalnya agak kurang nih, kita dari NTB ini jaringannya agak pelosok sedikit ya. Jadi mohon maaf apabila ada kurang tepat atau gimana. Jadi saya cuma di sini komentar sedikit. Saya sependapat dengan Ibu Eka tadi yang kita harus memberikan. Halo? Ya, Pak. Saya sependapat dengan Ibu Eka tadi ya, kita sebagai dosen atau harus lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk memberikan mimpi. Ya cuman itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wildan. Pak Hervin, ada komentar Pak? Ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hervin, saya dari UIN Raden Intan Lampung, Bu. Melihat video tadi, pada prinsipnya ketika kita melakukan pengabdian di masyarakat melalui metode ABCD ini, ternyata kita bukanlah juru selamat ya. Yang saya lihat bahwa kita selaku orang yang datang ke sana itu hanya memberikan metode-metode yang jelas kepada masyarakat untuk bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi kita bukan sosok aktor yang tampil di depan, tetapi kita sebagai aktor di belakang yang mendorong masyarakat sehingga masyarakat itu bisa mengatasi masalahnya sendiri. Dan mereka mempunyai mimpinya sendiri,
dan mewujudkannya sendiri. Sehingga kehadiran kita di masyarakat itu tidak serta-merta menjadi masyarakat itu selalu butuh kita. Sehingga nanti ketika masyarakat sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, kita meninggalkan masyarakat itu tetap dengan prosedur yang mereka buat sendiri begitu, Bu. Apalagi mimpi yang akan dicapai adalah mimpi bersama mereka. Ketika itu terjun ke sebuah komunitas atau sebuah desa, itu mimpi desa tersebut, mimpi komunitas tersebut itu yang bertanggung jawab penuh untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan mereka adalah mereka sendiri. Dan kehadiran kita adalah membantu. Jadi kita sebagai pelayan daripada masyarakat. Begitu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Luar biasa Pak komentarnya. Yang masih ada yang angkat tangan ini banyak sekali ya ternyata ya. Silahkan yang belum memberikan komentar tadi. Ada Pak Agus. Pak Agus silahkan Pak Agus. Pak Agus Rian Oktori dari IAIN. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu. Saya Agus Rian Oktori dari IAIN Curup. Kalau sedikit membilas dari film singkat yang ditampilkan tadi, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hervin khususnya. Karena kalau bahasa singkat, kalau nggak keliru saya dulu pernah diskusi sama senior-senior lah, suhu-suhu di sini, bahwa kalau saya singkatkan bahasanya Pak Hervin tadi adalah datang bukan siapa-siapa, pergi bukan siapa-siapa. Tapi sekali-sekali datang jadi pahlawan. Ada ya? Nah, kayaknya kan kayak gitu. Jadi kan gini, kita itu datang, kita konsepnya adalah pengabdian kepada masyarakat kan. Kita kalau melihat ke ABCD-nya tadi adalah bahasa menciptakan kenyataan, di sana kita membantu orang-orang menemukan kekuatannya kan. Berarti kita masuk ke masyarakat, memang kita maksimalkan kemampuan potensi yang ada pada masyarakat itu, kemudian semampu kita lah masyarakat itu memang benar-benar bisa basisnya mandiri kan. Masyarakat juga kan tipenya kan akan banyak golongan, mulai dari tingkat dasar, menengah sampai yang udah usia kan, apalagi berbicara tentang asetnya kan juga beragam. Kemudian ketika mereka mandiri ya kita pergi kan, ekspansi wilayah, bla 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 bla. Ya setelah mereka udah mandiri ya kita datang lagi. Ketika kita datang itulah nanti biasanya itu kita disebut sebagai pahlawan. Mungkin tanpa Bapak Ibu sekalian datang ke sini ya kemungkinan kita nggak akan seperti ini gitu loh. Nah, kalau saya lihat bahasanya tadi kan seperti itu di video, karena ada discovery, kemudian kita dream, design, define, sama destiny. Oke, terima kasih Bu Rika. Terima kasih Pak Agus. Kita dengarkan dari Ibu Cahaya Permata. Ibu Cahaya Permata. Ada tambahan? Ya, saya dari Andi Rosa, UIN Banten, Bu. Siapa Bu, saya atau Pak ini? Bu Cahaya, silakan. Terima kasih. Oke, halo. Terima kasih Bu. Saya pikir karena sudah banyak yang memberikan tanggapan, pemikirannya hampir sama bahwa ketika kita melakukan pengabdian masyarakat dengan konsep ABCD, Asset Based Community Development, bahwa sesungguhnya kita datang bukan menjadi guru bagi ikan untuk berenang gitu, tapi menyadarkan potensi-potensi masyarakat, kekuatan mereka secara komunitas di tempat kita melakukan pengabdian tersebut. Saya pikir itu dari video singkatnya, karena yang lain-lain sudah disampaikan, jadi saya nyampaikan yang belum disampaikan. Jadi prinsip dasarnya sama, nggak jadi guru bagi ikan berenang dan tidak merusak tatanan yang sudah mereka masyarakat yang sudah ada di masyarakat gitu. Jadi selama ini kan kadang-kadang mereka nggak sadar bahwa sesungguhnya tukang buat kue, tukang jahit, pemelihara ikan di kolam itu bisa jadi kekuatan komunitas gitu. Jadi kita datang untuk menyadarkan sesungguhnya mereka punya potensi luar biasa yang selama ini mungkin mereka anggap itu bukan potensi. Saya pikir itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Rika. Jadi ya memang kadang-kadang kita datang dengan puasa. kampus merasa bahwa juga lah.
Karena kadang-kadang kita melihat bahwa kita ini yang paling pintar. Dengan kita dari kampus, dengan lambang dan gelar lambang-lambang yang kita miliki dari kampus, misalnya dengan gelar, maka kita merasa paling paham dengan masyarakat. Padahal sebenarnya masyarakat hanya perlu mereka juga paham tentang diri mereka sendiri. Bahkan mereka lebih paham tentang diri mereka sendiri dibandingkan kita yang datang dari luar. Nah, bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai bukan, tadi istilahnya bukan sebagai pahlawan kesiangan. Ya. Sahur kesiangan. Bagaimana kita menghilangkan itu, membuang lambang-lambang lambang-lambang yang kadang membuat kita sebagai, apalagi di kampus, orang yang paling paham, disitulah sumber ilmu pengetahuan. Nah ini ya, bagaimana kita menanggalkan lambang-lambang itu kemudian masuk ke masyarakat. Nah ini yang sebenarnya yang kita harapkan dari kita semua untuk bisa bersama-sama merubah paradigma berpikir seperti itu, paradigma pengabdian kepada masyarakat yang akan kita kembangkan di kampus kita masing-masing. Saya kira ya ini waktunya sudah ya, habis ya. Bu Sherly sudah dari tadi memberikan kode time's up. Sudah ada tulisannya di depan mata saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian untuk hari ini atas perhatian dan partisipasinya. Jazakumullah khairan katsira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya akhiri untuk sesi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rika. Terima kasih Bu Rika. Jadi jawaban yang tadi itu bukan yang kosong seluruhnya ya Bu ya? Oke. Dari yang mana? Dari yang gelas-gelas tadi, berarti kan yang bukan yang kosongnya. Gelas yang mana ya? Berarti bukan yang kosong ya Bunda? Ya, setelah didengar penjelasan Ibu. Ya, ya mestinya setengah penuh. Saya betul tadi itu Bu. Oh, alhamdulillah. Ini minjem akunnya Bu Rika ya. Karena laptop saya off. Terima kasih Bu Sherly. Oke, terima kasih banyak Ibu Dea. Nama tim kami namanya Ibu Nurdiana, tapi kami lebih sering memanggilnya Ibu Dea. Suara Bu Sherly berdenging Bu. Oke, ya. Bergema. Oke, ya, thank you Ibu Wanda. Gimana sekarang Ibu Wanda? Oke? Oke. Alright. Sudah. Oke, alhamdulillah kita sampai pada akhir kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Kami berharap besok kita masih bersama-sama lagi pada materi berikutnya. Nanti ada lagi tim-tim kami yang lainnya. Apa Ibu? Oke. Kita mulai seperti biasa jam 10 dan selesai sampai jam 12. Saya ingatkan lagi kita ada homework PR dari Ibu Dea. Please dibuat kalau bisa. Tadi ada yang meminta apakah bisa dibantu ya silahkan. Pasti anak-anak zaman sekarang, anak-anak milenial lebih tahu membuat video. Gak usah yang ribet-ribet. Yang biasa-biasa saja. Jadi PR-nya satu itu membuat video. Oh, alhamdulillah. Ada yang sudah masukkan video ya? Oh, ternyata dari tim sudah mengatakan bahwa sudah ada video yang masuk. Nanti kami akan cek dan like. Oke, untuk menutup, sebelum saya tutup, saya akan mengutip satu quotation yang tadi dari awal sudah disebutkan Pak Jarod dan Ibu Dea. Nobody has nothing. Jadi tidak ada pun dari kita semua yang tidak mempunyai apa-apa. Pasti ada kita punya sesuatu yang bisa kita share. Everybody have something to contribute. Kita semuanya pasti mempunyai sesuatu untuk di-contribute, untuk disumbangkan, untuk di-share, untuk dibagi. Oke, insya Allah kita bertemu lagi besok. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini bisa bermanfaat. Saya menutup kegiatan kita pada hari ini dengan bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sherly. Sampai jumpa besok.
Sampai Ya, jumpa Terima lagi. kasih. Terima kasih. Shirley, saya belum tergabung ke WA itu kemarin filmnya bermasalah, bisa digabungkan Ya, lagi. nanti kami Terima kasih. atas nama siapa mungkin di WhatsApp. Wanda, Oh, saya sudah chat itu. Oh ya. Baik, baik. Bu Wanda kurang banyak doanya Thank itu. you. Iya Pak Mas Pur. Thank you, you're welcome. Pak Terlena Banyak makan melihat- rendang itu. Saya terlena melihat pesantren santrinya Pak Mas Pur. Jadi lupa saya ngisi linknya.